terlebih dahulu. Baca doa di dalam hati mulai. Selesai. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan tentang keberagaman budaya dan tentang gotong royong. Ya. Ada yang tahu keberagaman budaya itu apa sih? Boleh? Keberagaman budaya itu tentang perbedaan-perbedaan seseorang, agama, misalnya nanti Kristen atau Islam. Iya, betul. Nah, jadi keberagaman budaya itu adalah perbedaan budaya di antaranya antara masyarakat lain, satunya dan satu lagi. Nah, di keberagaman budaya itu ada 4 jenis. Ada keberagaman etnis, yaitu keberagaman suku Jawa, Sunda, seperti itu ya. Yang kedua ada keberagaman agama. Ada agama Islam, Katolik, Kristen dan lain-lain. Nah, yang ketiga ada keberagaman bahasa. Di Indonesia itu sangat banyak ya bahasanya. Yang sering kita gunakan itu ada bahasa apa ya? Bahasa Sunda, bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Ya, betul. Lalu ada keberagaman tradisi atau adat istiadat. Seperti kalau adat istiadat itu seperti yang unik-unik, misalnya kayak kalau di Jawa itu kayak rumah adat. Ada yang tahu rumah adat? Iya. Nah, yang ketiga, kenapa kita penting untuk menghargai keberagaman budaya itu? Kenapa coba? Aku Boleh. supaya bisa menghargai satu sama lain. Iya, betul. Seperti toleransi ya, itu contohnya. Nah, kita juga harus mengenal dan memahami budaya lain juga ya. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Ibu Hidayat tentang gotong royong. Di sini sudah ada yang tahu apa itu gotong royong? Enggak. Ibu mau mengenai video tentang gotong royong, kalian simak dulu ya. Iya, Bu. Halo teman kece, hayo siapa yang pernah ikut kerja bakti di sekolah atau lingkungan? Kalau kamu pernah pasti tahu ya apa yang namanya gotong royong. Gotong artinya bekerja dan royong artinya bersama-sama. Iya betul, gotong royong adalah berkegiatan bersama dengan sukarela supaya pekerjaan lebih lancar, mudah, dan ringan. Gotong royong ini sikap yang penting untuk dipunyai kita semua sebagai bangsa Indonesia. Saking pentingnya, gotong royong sudah tertuang dalam Pancasila sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Tidak heran karena gotong royong adalah warisan kepribadian bangsa yang sudah berakar kuat dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Dan khusus untuk para pelajar, gotong royong termasuk dalam salah satu profil pelajar Pancasila nih. Lalu apa ya manfaat melakukan gotong royong? Ada 3 kecakapan yang bisa kamu kembangkan dengan sikap gotong royong. Pertama, kolaborasi. Kamu jadi terbiasa kolaborasi atau bekerja sama dengan orang lain untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Ketika kolaborasi dengan orang lain, kamu jadi mengasah kemampuan komunikasi dan berorganisasi. Artinya, kamu jadi terbiasa mengambil peran dalam kelompok dan bertanggung jawab untuk menjalankan peran itu dengan baik. Ini tentunya kemampuan yang berguna ketika kamu dewasa nanti, di kehidupan maupun di dunia kerja. Kedua, kepedulian. Karena melakukan pekerjaan bersama-sama dan saling tolong-menolong, kamu jadi menjalin hubungan yang baik dengan orang lain. Lama-kelamaan tumbuhlah kebersamaan, saling menghargai dan rasa persatuan dalam kelompok gotong royong. Ini artinya kamu memupuk kepedulian terhadap orang lain. Dengan kepedulian pada sesama, lingkungan kita pun jadi damai dan aman. Terakhir, berbagi. Ketika gotong royong, pastinya kamu berbagi waktu dan tenagamu dalam menyelesaikan pekerjaan. Tidak hanya itu, kamu mungkin juga berbagi informasi dan ilmu yang kamu punyai demi kemajuan bersama. Nah, untungnya informasi dan ilmu tidak berkurang ya kalau dibagi. Malah dengan saling berbagi, makin banyak informasi dan ilmu yang kita punyai. Wah, banyak ya manfaat gotong royong.
Lalu gimana dong biar kita bisa memiliki sikap gotong royong? Ada beberapa cara nih. Kalau di lingkungan keluarga bisa kamu biasakan membantu ibu di rumah. Misalnya bantu memasak, mengepel, mencuci piring. Pekerjaan jadi cepat selesai dan kamu jadi lebih disayang ibu. Kalau di lingkungan sekolah ada banyak kesempatan untuk gotong royong. Misalnya kegiatan membersihkan sekolah atau tugas kelompok. Nah, kalau ada kesempatan ini kamu kerjakan dengan sungguh-sungguh ya. Berusahalah untuk menjalankan peran dengan baik dan memberi lebih pada kelompokmu. Terakhir, di lingkungan masyarakat, kamu mungkin belum bisa ikut kerja bakti yang butuh tenaga besar, tapi tetap bisa bantu-bantu pekerjaan yang lebih ringan seperti membersihkan peralatan atau membawakan minuman. Apapun bentuk bantuanmu pasti dihargai dan menambah suasana kekeluargaan. Nah, itu dia sikap gotong royong dan apa saja yang bisa kamu lakukan untuk memupuk sikap baik ini. Sekarang aku mau tanya nih, kapan kamu terakhir gotong royong dan di mana? Jawab ya di kolom komentar supaya teman-temanmu juga terinspirasi. Sampai jumpa. Oke, udah pada hari ini. Jadi gotong royong itu apa? Kerjasama. Kolaborasi. Ya, terus dalam Pancasila gotong royong itu ada di sila keberapa? Sila ketiga. Ya, benar. Nah, selanjutnya Ibu akan membagi kalian kelompok 2 orang ya. Dengan mengerjakan tugas. Jadi 2 orang. Ibu kan bertulis yang di bawah itu. Kalau nggak paham ditanyain ya. Coba kerjain. Coba lihat dulu, paham dulu ya. Coba yang udah ke depan, satu kelompok aja ya. Perkenalkan namanya ya. Perkenalkan, nama saya Dewi Nurhaini dari kelompok 1. Ini bergotong royong membangun jembatan ke gambar nomor 4. Terus bergotong royong membersihkan sungai ke gambar nomor 2. Bergotong royong membangun balai desa ke gambar yang nomor 1. Terus yang terakhir bergotong royong membangun jalan di desa ke nomor 3.